Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut tentang pembahasan sejarah dan perkembangan tarekat. 1. Bani Umayyah. Perubahan sosioekonomi dan politik dalam pemerintahan Bani Umayyah pada abad ketiga dan keempat adalah titik tolak pelancaran suatu aliran zuhud dan mengutamakan pembinaan ruhani dalam Islam oleh ulama-ulama setempat. Sebenarnya aliran itu tidak berniat untuk mengemukakan sesuatu yang baru atau di luar lingkungan agama Islam. Mereka sebenarnya miris dengan perpecahan umat yang terjadi ketika itu dan merindukan suasana kehidupan yang murni seperti zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Bani Abbasiyah. Pada akhir era pemerintahan Bani Umayyah, para zuhud tampil ke depan terutama di Basrah dan Kufah. Di sanalah Hasan al-Basri dikenal sebagai penggerak sufi yang terulung. Pada masa pemerintahan Abbasiyah bangkitlah golongan-golongan sufi yang menggerakkan konsep-konsep keruhanian. Pada zaman inilah sufi mulai berkembang dari berlaku zuhud ke peringkat ma'rifat yang lebih dalam. Ahli sejarah menetapkan Syekh Ma'ruf al-Karhi sebagai ulama sufi yang mengenalkan aliran zuhud dan ma'rifat. Konsep sufi ini diteruskan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani dan Zunun al-Misri. Dan menurut Kamil Mustafa Asy-Syibi dalam tasisnya mengungkapkan tokoh pertama yang memperkenalkan sistem tarekat adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 561 Masehi sampai 1166 Hijriah di Baghdad dengan tarekat Qadiriyah, Sayyid Ahmad Ar-Rifai di Mesir dengan tarekat Rifaiyah, dan Jalaluddin Ar-Rumi, 672 Hijriah sampai 1273 Masehi di Parsi dengan tarekat Maulawiyah. Kemunculan Imam Al-Ghazali juga menguatkan dan mendukung usaha pemikir-pemikir sufi. Beliau menerapkan ilmu tasawuf dalam pemikiran dasar ilmu tafsir dan selanjutnya menguatkan pengalamannya dalam tarekat. Menurut ahli sejarah, tarekat berkembang dari dua daerah yaitu Husaran, Iran, dan Mesopotamia, Irak. Pada periode ini mulai timbul beberapa di antara tarekat Yasafiyah yang didirikan oleh Abdul Al-Khaliq Al-Ghuzdawani. Berikut beberapa nama sufi lain yang hidup dalam masa dinasti Abbasiyah. 1. Sufyan As-Sauri, 97 sampai 161 Hijriah, 716 sampai 778 Masehi. 2. Abu Hashim, 190 Hijriah. 3. Rabi'ah Al-Adawiyah, 185 Hijriah sampai 801 Masehi. 4. Junaidi Al-Baghdadi. 5. Abu Yazid Al-Bustami, 874 Masehi. 6. Syabuddin Sahrawardi. 7. Al-Kusyairi. Pergerakan tarekat beredar luas pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah telah menarik pengikut yang mempunyai latar belakang berbeda. Di masa Al-Ghazali, pada abad ke-6 dan 7 tarekat mencapai ekspresi yang lebih sistematik sebagai alat penyampaian sufi dan dengan ajaran sufistiknya yang berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dua faktor yang berpengaruh dalam perkembangan tarekat adalah para syaikh tarekat dan pengikutnya. Demikianlah uraian singkat tentang sejarah dan perkembangan tarekat. Jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan ke saudara-saudara kita sesama muslim agar kita sama-sama saling menambah ilmu dan wawasan. Di video berikutnya kita akan bahas beberapa aliran-aliran tarekat yang berkembang dalam agama Islam. Sampai jumpa di video berikutnya.